wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pantaskah kita bahagia. Lebih tepatnya, pantaskah kita mendapatkan kebahagiaan? Bila pertanyaan ini ditanyakan kepada semua orang, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki atau perempuan, muda ataupun tua, pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang mungkin mengatakan pantas, tidak pantas, tahu atau tidak tahu. Tetapi bila pertanyaan itu kita balik, inginkah kita bahagia? Inginkah kalian bahagia? Maka spontan serentak pasti akan menjawab, kita menginginkannya. Semua pasti menginginkan bahwa dalam kehidupan ini akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah gratis. Sesuatu yang kita inginkan hendaknya diperjuangkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetam, bisa memanen kalau seseorang tidak berpayah-payah untuk menanam? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan emas kalau dia tidak mau bekerja, ongkang-ongkang, duduk bermalas-malasan, tanpa usaha, tanpa bekerja akan mendapatkan emas? Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi kebahagiaan itu perlu kita perjuangkan, perlu kita gapai, dan perlu kita cari. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidaklah hanya dilihat dari segi materi saja. Rumah mewah, mobil mewah, rumah gedung yang bertingkat, harta yang berlimpah, tabungan di mana-mana. Kalau kosong dan tidak dilandasi dengan kedekatan dengan Allah, maka hatinya akan kering kerontang. Hatinya akan selalu gundah, hatinya akan selalu galau, karena tidak ada zat yang didekatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dalam hal ini atau dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, keimanan harus kita teguhkan. Kita harus yakin, percaya bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini ada Allah yang selalu mengatur kehidupan kita. Allah lah pemberi rizki, Allah lah yang memberi musibah, Allah lah yang sudah merangkai dan mengatur segala kehidupan kita. Kita harus yakin itu dengan benar bahwa Allah ada untuk untuk mengatur kehidupan kita. Allah yang sudah menciptakan kita, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahasa iman dan takwa sudah sering kita jumpai. Setiap kita mendengarkan khotib, pasti yang diajak dulu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ternyata iman dan takwa inilah yang akan bisa mendapatkan atau yang bisa membawa kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan demikian, walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, tentu akan aku bukakan barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum, maka akan kami timpakan kepada mereka bima kanu yaksibun, karena sesuatu yang sudah mereka lakukan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Semua akan ditumplek ke bumi, di langit, semua berisi barokah dari Allah. Kita bayangkan, kalau di langit dan di bumi sudah diberi barokah oleh Allah, tentu saja orang yang di bumi termasuk kita manusia adalah pasti akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, karena hidup kita penuh barokah. Kita sering mendengarkan ada orang yang kaya tetapi hatinya tidak merasa tentram. Kenapa? Karena tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah inilah yang selalu kita cari. Barokah inilah yang selalu kita harapkan. Karena sekecil apapun pemberian Allah, kalau ada barokahnya, maka insya Allah hidup kita akan menjadi damai. Ini sudah menjadi janji Allah. Sekiranya suatu kaum semua beriman dan bertakwa, akan aku bukakan barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka akan kami timpakan kepada mereka, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi anumillah fa'adaqahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah mengumpamakan suatu kaum yang berisi orang-orang yang beriman, maka Allah akan mendatangkan ketenangan, rizkinya melimpah ruah dari mana saja tempat. Tetapi karena mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, maka Allah mendatangkan pakaian kelaparan. Allah mendatangkan kelaparan, ketakutan karena mereka melakukannya. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini sudah menggambarkan kepada kita betapa Allah akan memberikan ketenangan, betapa Allah akan memberikan rizkinya kepada kita, betapa Allah akan membuka barokahnya bila kita mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kaum muslimin ya muslimat rahimakumullah. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya kita bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Syukur itu artinya berterima kasih. Kita hendaknya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah
diberikan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita harus kelihatan dengan berbagai macam gerak kita. Ketika kita bangun tidur, terus kita sudah bisa normal kembali, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kembali setelah mematikannya, dan hanya kepada Allah kita kembali. Bangun tidur yang kita ucapkan adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti contoh bagaimana seseorang bisa mensyukuri dengan lisan sekaligus tindakan. Bersyukur karena bisa bangun, maka terdengar sayup-sayup adzan subuh di suatu tempat, kita cepat-cepat mengambil air wudhu dan kita sholat. Itulah bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah hendaknya jangan kita tutupi. Seakan-akan apa yang kita dapat, kesehatan yang kita terima itu adalah merupakan karena kita sendiri, bukan itu. Tetapi segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina amanu taqaw rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Katakanlah wahai hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, dan bumi Allah sangatlah luas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita yakin bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah pemberian dari Allah, dan tentu saja kita harus mensyukurinya. Ada orang yang mengatakan, kita kalau ingin bahagia maka hendaknya bersyukur terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur, maka pasti apapun yang diberikan oleh Allah akan kurang. Maka janganlah kita seperti orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak, tetapi karena tidak mau bersyukur bahkan kufur kepada Allah, maka dalam hidupnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu gundah gulana, tidak tenang. Karena apa? Sesuatu yang tidak tenang dan gundah gulana, bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sangat saya hormati, di dalam hadis disebutkan bahwa untuk mudah bersyukur maka seseorang dianjurkan dan hendaknya untuk selalu melihat orang yang lebih di bawah kita. Karena kalau kita selalu melihat orang yang di atas, maka kita akan tidak senang. Kita melihat terus ke atas, maka tentu kita sakit. Tetapi kalau kita melihat orang ke bawah, maka kita akan pandai bersyukur. Oh, ternyata banyak orang yang hidupnya lebih tidak enak daripada saya. Kalau kita sudah begitu, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Di dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, lihatlah, unduru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih rendah dari kamu. Wala tanduru, dan janganlah kamu melihat ila man huwa fawqakum, kepada orang yang lebih atas dari kamu. Fa huwa asdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Demikian itu akan membuat kamu tidak pandai dan tidak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentu saja masih banyak jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah akan saya sambung di lain waktu
Untuk kali ini cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.